Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'im ala kulli nafsin bima kasabat. Ar-raqibu ala kulli jarihatin bima ijtarahat. Al-muttali'u ala dhamairil qulubi idza hajasat. Al-hasibu ala qulubi ibadihi idza ikhtalajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam kebaikan, dalam ketaatan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar Tahun Baru Islam merupakan momentum muhasabah diri kita. Sebagai umat Islam, kita memahami bahwa ada penanggalan Islam. Dan penanggalan Islam ini dimulai pada masa Umar bin Khattab yang menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam. Artinya, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sudah masuk ke tahun yang baru, melewati tahun yang lalu. Yang maknanya, umur kita sesungguhnya berkurang. Kesempatan untuk kita hidup sesungguhnya sudah berkurang. Karena itu penting sekali bagi kita kaum muslimin untuk memahami pergantian waktu, pergantian masa, pergantian tahun. Untuk apa sesungguhnya? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam? Allah menjadikan hari, minggu, bulan, dan tahun. Ternyata kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Ya artinya ketika terjadi pergantian siang dan malam akan berganti hari, akan berganti minggu, akan berganti bulan, dan tentunya akan berganti tahun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pergantian waktu itu, pergantian tahun itu hanya bermanfaat bagi dua golongan, dua kelompok. Yang pertama, liman arada ayyadzakkara. Bagi mereka yang mau mengambil pelajaran, mengingat, mengevaluasi, melihat kembali masa lalunya, apa yang telah dia kerjakan. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat umur, Allah panjangkan nafas kita, Allah panjangkan umur kita,
Maka orang yang baik itu adalah mereka yang siap melihat masa lalunya. Arada ayyadzakkara, mau ingin untuk mengingat, mengintrospeksi, muhasabah diri. Dan yang kedua, au arada syukur, atau pergantian tahun itu, hari itu, waktu itu baru bermanfaat bagi mereka yang pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena banyak orang yang panjang umur tetapi merasa selalu sulit, padahal nikmat Allah berlipat ganda kepadanya. Ini kata para ulama, panjangnya umur seseorang tidak akan bermanfaat bila mereka tidak mau bersyukur atas setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Sekecil apapun nikmat itu, maka pantas bagi kita untuk mensyukurinya. Nah, pada penggalan ayat pertama tadi, Allah ingatkan, arada ayyadzakkara. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menyuruh kita pandai, pintar, ya, memperhatikan masa lalu kita. Sebagaimana diungkap dalam surah Al-Hasyr, ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini secara tegas memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, orang yang sudah beriman masih Allah perintahkan untuk ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga hendaknya melihat apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Para ulama menjelaskan ghadin di sini adalah yaumul qiyamah. Besok yang dimaksud di sini adalah hari kiamat, hari hisab, hari perhitungan. Tetapi Allah gunakan kata-kata ghadin yang artinya besok ini untuk memberikan penjelasan bahwa akhirat, hari kiamat yang menurut kalian itu jauh, sesungguhnya besok dia sangat dekat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing jiwa itu hendaknya melihat apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Dan esok kita kaum muslimin ini adalah akhirat. Karena nanti pada hari kiamat, ketika kitab kita diberikan kepada masing-masing kita, disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 46, wa wudi'al kitab wa taral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Nanti pada hari kiamat, ketika kitab kita masing-masing diberikan kepada kita, kalian akan menyaksikan orang-orang yang bermaksiat, mujrimin, musyfiqin, sedih, takut. Lalu mereka mengatakan, ya wailatana, celaka kami. Mali hadzal kitab. Kenapa kitab catatan amal ini la yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan kecil, besar, apa yang kami kerjakan. Illa ahsaha. Semua akan dicatat amal-amal yang kita kerjakan. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan nanti semua yang kita kerjakan itu akan ditampilkan kepada kita.
Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan demi Allah, Allah tidak menzalimi seseorang pun di antara kalian. Maka kata para ulama, sebelum waktu itu tiba, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap jiwa harus memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Hari esok itu adalah hari kiamat, di mana saat itu masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan semua apapun yang kita kerjakan. Lalu ayat ini ditutup dengan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini kata para ulama adalah ayat yang memerintahkan kita untuk muhasabah diri kita. Untuk introspeksi, karena muhasabah artinya seseorang itu menghitung, mengintrospeksi, mengkoreksi dirinya. Itulah disebut dengan muhasabah. Muhasabah diri terhadap apa yang telah dia lakukan, baik itu dari kebaikan, keburukan, dosa, maksiat, dan seterusnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang pintar itu, kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang menghisab. Dana yadinu adalah menghitung, menghisab dirinya. Karena itu hari kiamat disebut juga dengan yaumuddin. Hari kiamat itu adalah hari perhitungan. Mandana nafsahu, mereka yang mengintrospeksi, mengevaluasi diri mereka, hati mereka, nafsu mereka, jiwa mereka. Wa amila lima ba'dal maut. Lalu setelah introspeksi tersebut, mereka menyiapkan, beramal, persiapan untuk setelah kematiannya. Wal ajizu, dan orang yang paling lemah adalah manittaba'a nafsahu hawaha, mereka yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting sekali bagi kita kapanpun sesungguhnya, tidak hanya di awal tahun, akhir tahun, ya. Setiap waktu sesungguhnya kita harus selalu mengintrospeksi diri kita ini. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang melihat kembali apa yang dia kerjakan, maka itu adalah sarana untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yang harus kita hisab, yang harus kita hitung, yang harus kita introspeksi, evaluasi di antaranya. Kita lihat al-faraid, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, adakah yang kita tinggalkan? Ketika kita tahu itu, maka tugas kita untuk menutupinya dengan mengqadanya atau melaksanakan apa yang belum kita kerjakan dari kewajiban-kewajiban tersebut. Setelah kita melihat kewajiban-kewajiban itu, kita lihat larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar, melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan,
Maka di situ tugas kita adalah beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari kita lihat al-ghaflah, kelalaian masing-masing kita. Sejauh mana kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah selalu menjadikan diri kita berada dalam atmosfer milieu lingkungan orang-orang yang tidak lalai senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani hidup yang selalu introspeksi, evaluasi diri mereka, mari kita lihat misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu terkenal dengan ungkapannya. Di antara ungkapan beliau berbunyi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, evaluasilah diri kalian sebelum nanti kalian akan dievaluasi. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Timbanglah amal perbuatan kalian sebelum nanti datang hari timbangan. Fa inna ahwana alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yaum. Sesungguhnya orang-orang yang nanti pada hari kiamat ringan hisabnya adalah mereka yang membiasakan evaluasi dirinya di dunia ini. Karena itu dijelaskan dalam sebuah riwayat suatu ketika setelah melakukan sholat Isya berjamaah, Umar bin Khattab sendirian dia berjalan ke sebuah tempat yang jauh dari kota Madinah. Dia datang ke sebuah kebunnya. Ketika dia menyaksikan kiri kanan tidak ada orang yang melihatnya, Umar bin Khattab mengatakan, "Ya ibnal Khattab, la tattaqiyannallaha aw la yu'adzibannaka Allah." Umar bin Khattab mengatakan kepada dirinya sendiri, "Wahai engkau Ibnul Khattab, apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu atas dosa dan maksiat." Ini mengajarkan kepada kita bagaimana para sahabat pun mencontohkan muhasabah, evaluasi diri mereka. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita bacakan beberapa ungkapan dari para salafus salih mengenai pentingnya seseorang itu muhasabah, evaluasi diri. Di antaranya Maimun bin Zahran mengucapkan, "La yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syariki li syarikihi." Seorang hamba itu, kata beliau, belum dikatakan menjadi seorang yang bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu ya tak ubahnya seperti seorang sahabat yang sangat ya, keras, tegas dalam mengevaluasi segala urusan bersamanya. An-nafsu kasyarikil khawan. Dan hawa nafsu itu, jiwa manusia ini tak ubahnya seperti seorang partner, seorang sahabat yang biasa berdusta. Kalau engkau tidak kuat, tidak telaten mengevaluasi jiwamu itu, seperti seorang partner yang biasa berbohong, maka akan habis harta. Ini artinya, penting sekali muhasabah diri itu supaya apa? Supaya kita jangan sampai lalai, lupa sehingga habis amal-amal yang kita kerjakan. Suatu ketika Fudail bin Iyad berjumpa dengan seseorang yang sudah berumur. Ketika beliau bertanya,
kam umruka, berapa umurmu wahai fulan? Orang itu menjawab, umurku sudah 60 tahun wahai imam. Tetapi amalku masih sedikit, maksiatku masih banyak. Famal amalu idzan, apa yang harus aku lakukan wahai sang imam? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, ahsin fima baqiya yughfar laka ma qad madha. Wahai engkau yang umurnya sudah 60 tahun, perbaguslah amalan di sisa-sisa umurmu. Maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa-dosa masa lalu. Kenapa 60 tahun? Kata para ulama, ketika sudah umur 60 tahun itu artinya tidak lama lagi kepastian itu sampai kepada seseorang. Karena itu seseorang yang masih merasa kurang amalnya, bahkan semua orang hendaknya mengisi sisa umurnya dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah keteledorannya, kelalaiannya masa lalu Allah akan tutupi, Allah akan hapuskan dengan kebaikan yang dia kerjakan tersebut. Karenanya pantas bagi kita mengingat hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka mereka itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka mereka orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, rawahul Hakim. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka mereka itu orang-orang yang terlaknat. Karena itu kesempatan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, maka mari kita muhasabah, introspeksi, mengevaluasi diri kita masing-masing. Mari kita evaluasi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sejauh mana kita sudah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat Islam. Apa yang sudah kita kerjakan untuk agama yang kita cintai ini? Allah berikan kesehatan, Allah berikan rizki, Allah berikan keluarga dan seterusnya. Apa yang sudah kita lakukan untuk kebaikan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut? Sekali lagi, orang yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mengevaluasi apa yang dia lakukan. Evaluasi sebelum melakukan amal, evaluasi ketika mengerjakan perbuatan tersebut, dan terakhir mengevaluasi setelah tuntas amal yang dikerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan selalu berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.